Ya, jadi ini dari hari Senin ya, saya entry kemudian sekarang hari Rabu ini sudah naik teman-teman, sudah terbang seperti itu ya. Dan ini masih sama ya teman-teman, caranya masih sama, kuncinya hanya ada 2 sebenarnya kunci utamanya, dan ini dalam waktu 2 hari dapat 200-an ya. Jadi kuncinya tuh ada 2. Oke teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan di broker XM ini teman-teman bisa mendapatkan penghasilan sampingan juga. Caranya gimana? Caranya ikutan rujuk klien. Jadi teman-teman jadi partner dari broker XM, jadi IB. Dan kebetulan ini lagi ada event yang sangat menarik dari 4 Maret sampai dengan 30 April. Eventnya adalah banyak-banyakan undang teman ya. Selain teman-teman dapat komisi dari rebate ya, teman-teman juga bisa dapat memenangkan hadiah sampai dengan $6.000 untuk hadiah paling tingginya. Tapi kalau teman-teman nggak tinggi-tinggi amat, itu bisa mendapatkan minimal $250. Jadi ini event yang sangat menarik. Caranya gampang, tidak perlu modal, teman-teman cuma perlu undang teman sebanyak-banyaknya untuk trading di XM. Nah, informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau praktek trading lagi sambil sekalian ya sharing-sharing ke teman-teman. Dan di sini saya sudah selesai analisa sebenarnya. Saya ceritain ya sharing kali ini. Jadi saya itu tadi sudah muter-muter teman-teman. Ya, muter-muter dari Euro, kemudian GBP, CHF, AUD, dan lain-lain agak nanggung-nanggung gitu. Jadi nggak pada jelas ya, sudah saya cek semua, ternyata USD CBY ini baru, dapat teman-teman. Jadi memang seperti itu sih. Teknik saya itu harus, sabar. Jadi satu pair itu belum tentu setiap minggu trading. Jadi saya harus menggunakan banyak pair. Jadi itu kekurangan teknik saya teman-teman. Bukan teknik yang bisa entry setiap hari ya, kalau entry-nya banyak banget itu kan biasanya pakai time frame kecil ya. Kalau pakai time frame gede itu kayak gini, ya memang sabar, cuman posisinya tuh biasanya bagus gitu teman-teman. Nah ini kebetulan di USD JPY, apa itu namanya, ada signal buy. Di zona support dia ada, doji sebelahnya buka naik, ya. Kemudian di H4 juga gitu. Ya, H4 ini sudah double bottom dan ada engulfing candle. Jadi ini paket komplit teman-teman, di mana H4 plus D1 dua-duanya ngasih signal buy. Ini yang saya senang. Jadi kalau sudah seperti ini nggak ada keraguan sama sekali. Tapi ya tetap manajemen resiko tetap saya pakai gitu ya. Karena kan ada probabilitas. Tetap kapanpun akan ada yang jual yang jumlah yang sangat gede sehingga menurunkan market itu ada, yang beli sangat gede sehingga menaikkan market itu pasti ada, dan kita nggak bisa apa ya, memastikan hal tersebut teman-teman, karena yang pelaku pasar itu kan banyak. Apalagi kalau bicara masalah spekulan, apalagi kalau bicara masalah market maker ya, seperti itu kan kita nggak tahu mereka mau melakukan transaksi kapan, segede apa gitu. Kita hanya ngikut saja. Nah, seringkali saya profit dengan cara seperti ini, maka saya akan ulang terus. Itulah namanya teknik dan sistem trading. Oke deh, saya sering profit dengan cara seperti ini. Saya akan ulangi di masa depan dengan resiko yang terukur. Nah, semakin sering seperti itu, ya berarti teman-teman jadi seorang trader. Oke ya, jadi di sini tinggal tak kasih stop loss di sini. Oke, stop loss-nya cukup di sini aja teman-teman, karena kan patokan saya ini ya, 2 candle ini. Kalau dia ke break ke bawah ini udah nggak berfungsi teman-teman. Dan di D1-nya juga cetau banget kalau stop loss-nya di mana? Di sini. Nah, bukan di bawah sini kan, di sini. Jadi kalau nanti D1-nya sebelahnya udah turun, sebelah doji ini, ya berarti signalnya ini ganti sell di sini teman-teman gitu. 151, 125. Oke, kita kasih stop loss-nya 151, 125. Oke, di situ teman-teman. Jadi, pengambilan entry saya kali ini berdasarkan beberapa hal. Hal pertama memang dia di atas support ya. Jadi teman-teman perhatikan kalau support ke break itu belum tentu drop, itu belum tentu. Bisa jadi fake breakout atau likuidasi. Di mana market maker, kalau kita bicara tentang ilmu market maker ya, itu akan melikuidasi orang-orang yang sudah ambil buy duluan, SL-in dulu. Orang-orang yang overload margin call-in dulu.
Sehingga para market maker ini bisa punya modal untuk naikin harga setelah itu. Jadi mereka butuh uang gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ya kejadian-kejadian yang memang di support itu nggak selalu titiknya sama gitu. Memang kita bisa memastikan titiknya sama di situ kan enggak. Jadi tunggu dulu kuncinya. Di support, tunggu dulu. Apakah pola di support itu terbentuk buy atau sell? Kita ikutin setelah itu. Jadi support itu bisa buy, bisa juga sell, teman-teman. Kalau buy biasanya saya di atasnya, ini agak telah dikit ya. Harusnya tadi masuknya agak di bawahnya dikit seperti ini ya. Nah, di situ. Kalau sell biasanya di bawahnya, itu juga tunggu ada pola sell di bawahnya, seperti itu. Oke ya teman-teman, tak skip dulu. Ini adalah hari Senin jam setengah 8 pagi, untuk tanggalnya abain aja karena saya juga nggak tahu bakalan upload kapan ini videonya. Oke ya, tak skip dulu teman-teman. Halo Sobat YouTube semuanya, ini adalah hari Rabu ya teman-teman, dan kemarin itu saya entry adalah hari Senin ya. Jadi ini dari hari Senin ya, saya entry, kemudian sekarang hari Rabu ini sudah naik teman-teman, sudah terbang seperti itu ya. Dan ini masih sama ya teman-teman, caranya masih sama, kuncinya hanya ada dua sebenarnya kunci utamanya. Dan ini dalam waktu 2 hari dapat 200-an ya. Jadi kuncinya tuh ada dua. Untuk dapat momen seperti ini kuncinya ada dua. Yang pertama teman-teman adalah menunggu zona penting. Nah kebetulan kemarin ya saya liatin di USDJPY itu udah nyampe di zona support ya, ini support dan ini juga ada support. Nah di sini itu reject teman-teman. Jadi pas di support-support itu reject. Nah selain reject dia di time frame H4 itu juga ada double bottom. Ya, udah di retest juga ya, udah ada rejection-nya di sini. Nah, kemudian di candlestick-nya itu sudah terbentuk engulfing ya kalau kemarin tuh. Kalau di H4 seperti itu. Nah, kebetulan saya itu kan suka memadukan H4 plus D1 ya. Bukan suka sih, tapi sistem saya seperti itu. H4 plus D1 ya. Kebetulan H4-nya kan sudah terbentuk ya di zona support ada engulfing candle. Nah, di D1-nya sama teman-teman, di zona support ada doji sebelahnya dibuka naik gitu. Jadi ini benar-benar kombinasi yang sangat komplit. Jadi bisa benar-benar dapat momen yang bagus. Nah, ini untuk menunggu momen ini cukup lama teman-teman. Nah, oke seperti itu. Yang terakhir masalah stop loss teman-teman. Kemarin itu kan stop loss-nya di sini ya. Harusnya itu saya entry di sini ya, agak di bawah sini. Sebenarnya signal buy-nya tuh mulainya dari sini. Ya, plus tanda plus atau doji sebelahnya buka naik sedikit ini sudah signal buy ya di mouse saya ini. Nah, sebenarnya di situ buy-nya yang bagus ya. SL-nya di sini. Nah, karena kemarin sudah agak telat ya nggak apa-apa, tapi kan belum telat banget gitu ya. Baru mulai. Ya, saya di sini, SL di sini kemarin. Nah, karena memang sudah jalan naik jadi saya rapetin SL-nya kayak gitu. Ini bisa juga disebut dengan trailing stop ya kalau bahasa orang-orang gaul ya. Intinya adalah memperkecil resiko kayak gitu aja. Jadi saya pepetin. Kalau SL itu teman-teman rubah atau geser itu boleh, tapi nggak boleh menjauhkan stop loss ya. Namanya stop loss resiko jangan sampai kita besarin. Misalkan kita ambil posisi buy ya, SL-nya di bawah sini mau turun kita jauhin ke bawahin lagi kayak gitu namanya memperbesar resiko. Tapi kalau kita buy kita pepetin SL-nya nanti contoh ya, ini SL-nya saya pindah di sini kayak gitu nggak masalah ya. Biar kita kerugiannya semakin kecil gitu. Kalau mau di hold lebih baik sih ini SL-nya jadi SL plus di sini. Nah gitu. Nanti ditunggu lagi kayak gitu ya, ditunggu biar lebih naik kayak gitu. Jadi udah nggak ada resiko. Ini pun resikonya udah sangat kecil ya teman-teman, kayak gitu. Karena memang ini saya merasa udah cukup teman-teman dan di sini ada juga zona support ya di sini. Nah, ini kan udah mulai deket ya. Takutnya dia di support sini terus ada pola untuk seller ya. Jadi saya take profit aja kayak gitu. Oke ya teman-teman, intinya lebih sabar aja karena menunggu momen seperti ini tuh nggak serta-merta bisa didapatkan tiap hari. Bisa seminggu sekali kayak gitu dalam satu pair rata-rata itu seminggu sekali teman-teman. Jadi ya harus sabar-sabar aja gitu.
Dan di sini saya menggunakan banyak pair agar saya bisa mendapatkan banyak momen kayak gitu ya teman-teman. Oke, di video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Saya akhiri dulu, kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.